sekali lagi. Sudah baik bagi kami Tuhan, dan kami mensyukuri untuk anugerah Tuhan. Tuhan, dipermuliakan namamu Tuhan melalui puji-pujian kami. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan. Hanya Kau saja Tuhan, satu-satunya dalam hidup kami. Dan kami mensyukuri untuk segala kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, sebelum Kau nyatakan kuasa melalui perjamuan kudus, kami ingin belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah supaya kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Segala roh jahat mengganggu pikiran kami, konsentrasi kami hancurkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin diberkati sampai pulang pun. Kami ingin menerima berkat daripada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan belajar kembali. Kita konsentrasi kepada firman Tuhan. Ya saudara, terima kasih untuk rekan-rekan sudah berusaha memuji memuliakan Tuhan. Yang penting hati saudara ingin memuliakan Tuhan. Ya, masalah penampilan itu nomor yang selanjutnya. Yang penting bapak-bapak sukacita untuk merayakannya di dalam bentuk pujian penyembahan yang kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian. Jangan dipikirkan bapak-bapak, ya, nanti diulang lagi, remedial saudara. Kemudian anak-anakku yang youth juga, terima kasih. Kalian juga sudah berusaha meskipun mendadak, tetapi puji Tuhan karena sedang reposisi. Jadi anakku yang biasa main keyboard, main bass, hari ini dia mencoba vokal. Dan kemudian memang Bang Boma masih kurang mic 1 ya. Jadi masih kurang. Dan saya berbahagia melihat ibu sekalian, ada juga ini ya Bang Oto ya, ibu kita ya. Tuhan berkati Bu, bisa berdiri Bu. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita mensyukuri apapun yang menjadi kebaikan Tuhan untuk kita sekalian. Saya tidak ingin supaya kita pulang dengan begitu saja, tetapi kita akan terima berkat Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara sekalian, kita akan bicara mengenai iman dan misi, atau disebutnya amanat agung. Sebagai pendahuluan pengikut Kristus, Kristen adalah pengikut Kristus. Siapa yang mengaku Kristen angkat tangan. Tuhan yang melihat. Itu yang paling jujur saudara. Yang kedua, tiga, anak siapa saya? Anak Kristus saudara. Jadi Kristen adalah pengikut Kristus, memiliki tugas amanat agung yang harus dituntaskan. Harus tuntas tas saudara, ya. Setelah dimenangkan tentunya harus ada keinginan untuk juga memenangkan orang lain. Saya merasa sudah dimenangkan, dan saudara juga merasa sudah dimenangkan menjadi pengikut Kristus. Dan tentunya harus ada hasrat untuk mengabarkan kepada yang lain. Penginjilan adalah arena peperangan rohani, dan kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Makanya saya bilang penginjilan itu gak gampang saudara. Tidak gampang, tidak mudah, dan kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu, dan kita yang biasa-biasa saja kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan senantiasa. Setuju? Andalkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Apalagi dalam memenangkan jiwa. Jiwa itu adalah jadi rebutan. Ya, jiwa itu adalah jadi rebutan antara kuasa gelap dan kuasa Tuhan. Dan kita adalah pelakunya. Yang mau menyelamatkan yang mana? Apakah mau diserahkan kepada iblis atau kita harus selamatkan mereka? Kita baca saudara, pembacaan kita ada di 2 Korintus 2 ayat 12 sampai yang ke-17. Kita akan baca sama-sama ya. Saya akan membaca ayat 12, saudara sekalian membaca ayat 13 dan selanjutnya. Sudah ketemu? Saudara bisa membaca di belakang saya atau ada yang di handphone yang sudah kirimkan. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17, 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka pintu untuk pekerjaan di sana. Silakan.
Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin, puji Tuhan. Yang saya baca, yang saya maksudkan, yang saya kirimkan itu adalah perjanjian baru kedua. Agak beda sama yang Bapak Ibu pegang, ya. Iman yang benar membawa orang percaya memiliki kesadaran untuk menjalankan misi ilahi. Orang benar hidup karena iman, dan kita harus memiliki iman yang tangguh. Dan orang yang memiliki iman yang benar memiliki kesadaran untuk menjalankan misi ilahi. Kita saudara adalah tim misi daripada Tuhan. Kita harus menjalankan ini. Cukup sulit saudara untuk melakukan ini. Hati Tuhan selalu untuk manusia berdosa. Hati saudara untuk siapa? Kalau yang muda untuk pacarnya, kekasihnya. Kalau orang tua hatinya untuk anak-anaknya. Nah, kemudian anak-anak hatinya untuk siapa? Ya. Nah, saudara, tetapi hati Tuhan selalu kepada manusia yang berdosa. Tuhan sangat mencintai orang-orang yang berdosa, bukan dosanya, tetapi mencintai orangnya. Kita harus melakukan ini yang sama saudara. Kita benci kepada dosa atau kesalahan, tetapi kita tetap mengasihi orangnya. Dan kalau kita memiliki hati seperti ini, maka kita akan banyak merangkul orang-orang di sekeliling kita, di sekitaran kita. Banyak orang yang memang berburuk rupa, artinya melakukan segala kejahatan, tetapi dalam hati kita harus merasa hati Yesus ada di kita, bahwa mereka harus dicintai, oleh karena mereka adalah jiwa-jiwa. Dan kemudian siapa yang menyukai jiwa-jiwa untuk diselamatkan? Itu hanya kekuatan Tuhan yang menyanggupkan kita untuk melakukannya. Hati Tuhan selalu untuk manusia berdosa, dan kehendak Tuhan agar lebih banyak orang yang diselamatkan. Dan begitu banyak orang yang sudah meninggal. Kemarin kita mendengar satu artis meninggal dunia mendadak saudara. Dan itu sudah tidak ada lagi kita bisa punya fungsi untuk bisa menjangkau dia. Karena kita percaya tidak ada penginjilan orang mati. Penginjilan adalah orang yang hidup. Makanya saudara jangan menginjil di kuburan saudara. Opa, tahu nggak Yesus itu siapa? Nanti kalau dia ngomong benar, oh iya, siapa itu? Wah saudara mah jumbul saudara, lari saudara. Tetapi kita menginjil kepada yang hidup. Jadi kehendak Tuhan adalah agar lebih banyak orang diselamatkan. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan kita rata-rata melakukan ini semuanya dalam rangka kita itu dididik saudara. Kita itu diajar untuk melakukan kehendak Bapa yang mulia ini. Dan kita sedang dilatih. Dia memanggil umat beriman untuk menjalankan misinya, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan panggil kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi rata-rata kalau kita sudah dipanggil menjadi Kristen, kita hanya menghidupi seluruh kehidupan kita. Habis itu kita sekolah, habis itu kita bekerja, habis itu kita sudah menikah, kemudian kita memiliki anak, kita memiliki usaha, habis itu meninggal dan kita tidak melakukan apa-apa. Itu bukan tugas kita. Itu adalah kehidupan orang yang kebanyakan lakukan seperti itu. Tetapi kita harus beda saudara. Dia memanggil umat beriman untuk menjalankan misinya, untuk menyelamatkan banyak jiwa. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan misi ini, yang pertama kita mengerti bahwa Tuhanlah yang membuka jalan. Ayat 12 mengatakan 1, 2, 3, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka pintu untuk pekerjaan di sana. Saudara sekalian, jika Tuhan tidak berkehendak dan membuka jalan, sia-sia kita berusaha dengan segala cara untuk melakukan penjangkauan jiwa. Betul?
Jadi apa-apa itu harus melibatkan Tuhan. Karena Tuhannya memiliki kuasa untuk itu, saudara. Karena orang-orang yang akan kita injili, mereka itu ada dalam wadah yang berbeda. Mereka itu seperti terkurung oleh kuasa roh jahat. Sehingga kita membutuhkan kuasa Tuhan. Dan kita membutuhkan kehendak Tuhan untuk melakukannya. Siapa yang dimenangkan oleh karena penginjilan? Angkat tangan, saudara. Ada karena penginjilan, ada karena kelahiran. Yang penginjilan siapa? Angkat tangan. Bu Linda. Diinjili sama siapa, Bu? Teman saya, Pak. Teman ya, Bu. Masih ada sekarang? Ada. Puji Tuhan. Ada semuanya kelahiran. Yang lahir menjadi Kristen, angkat tangan. Sudah Kristen nih. Terus yang lain apa? Perkawinan. Nah, bahasa begina. Perkawinan. Iya. Nah, saudara, banyak cara yang, tetapi intinya kehendak Tuhan apa sih untuk kehidupan kita ini sampai dimenangkan, dan kita mempola pikir kita seperti apa ya? Apa yang akan kita lakukan dengan berbagai cara, dan kita membutuhkan kehendak Tuhan atasnya. Tuhan, tolong saya, bagaimana caranya saya bisa memenangkan jiwa? Dan ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh gereja. Tidak banyak yang dilakukan oleh gereja. Dan sekarang gereja-gereja bertumbuh oleh karena perpindahan, bukan karena kelahiran baru, pembaptisan. Kalaupun ada yang dibaptiskan, ada yang beberapa baptis ulang, ada juga. Tetapi yang namanya muncul dari betul-betul yang tidak percaya, kemudian dimenangkan, dimuridkan, dan kemudian dibaptiskan, itu sangat minim dan sangat jarang. Saudara lihat di Depok ini begitu banyak gereja. Dan saya merasa bahwa ini adalah tantangan tersendiri. Tetapi buat orang yang mau bertumbuh, dia akan cinta kepada sekolah. Sekolahan kita adalah gereja. Yang kita itu masuk pendaftaran, kemudian kita ada kelasnya, ada gurunya di situ. Kita didik di situ, saudara. Kemudian kita juga diajar, diberikan menu-menu yang berbeda, menu yang lembek sampai kepada menu yang keras. Sehingga membuat kita itu sangat mencintai bahwa inilah sekolah aku untuk bisa sekolah di sini, yaitu di gereja Tuhan. Nah, sekarang orang begitu banyak bikin gereja, dan mereka, dan bahkan ada teman kami yang gembala itu pun juga diajak anaknya, yuk ikut kita yuk ke sebuah gereja baru gitu loh. Untungnya dia anaknya bilang, lu enggak, saya kan anaknya gembala, kenapa kamu ngajak-ngajak aku? Mungkin bapak saudara sempat diajak mungkin ke gereja yang besar itu, yang akan membuka di satu mall di Depok ini. Kalau kita ketemu sama gembala-gembala, suka berbincang dengan ini, saudara. Aduh, gimana ya ini ya, orang kita menginjili begitu sulit. Kita membangun gereja sampai berdarah-darah, dan kita rasanya untuk mendapatkan satu jiwa itu sulitnya minta ampun, saudara. Betul? Kalau kita betul-betul mau melakukan ini sulit, nggak gampang, karena ada roh yang mengikat dia. Makanya kita membutuhkan Tuhan. Kita sepandai apapun, saudara, di dalam penginjilan itu kadang-kadang ilmu teologi nggak bisa masuk. Ilmu teologi nggak bisa masuk dalam artian bahasa-bahasa Ibrani, Yunani, nggak bisa masuk, saudara. Tetapi lebih kepada yang sederhana saja. Apalagi kita yang punya tugas yang cukup lumayan berat juga untuk bisa melayani kaum manula. Karena orang tersebut kadang-kadang juga nggak bisa mendengar dengan baik, seperti anak-anak lagi. Dan kita mesti seperti anak-anak lagi mengajar dia, orang-orang tua. Siapa yang punya hati ke situ, saudara? Siapa yang masih punya orang tua? Angkat tangan. Masih punya. Yang kedua, siapa yang punya orang tua tetapi sudah kurang sehat? Angkat tangan. 1, 2, 3, ada. Puji Tuhan kalau orang tua saudara sehat semuanya. Kita melihat bahwa ada orang itu yang kita harus layani dia hanya, bahkan kemarin teman ibu gembala yang berkhotbah di sini,
Kan dia sedang mendampingi orang yang kira-kira ada dua ya. Yang ini pasti cepat meninggal, dan ini masih agak lama. Yang dia dampingi malah gak meninggal-meninggal, tetapi yang merasa umurnya panjang malah meninggal. Dan saudara, orang yang hidup yang membutuhkan kekuatan. Ibu ini bilang, Pak Sigi tolonglah kasih asupan kepada kami. Karena orang-orang yang kami dampingi itu ya mungkin bisa menghitung hari, detik demi detik. Sebentar lagi Tuhan panggil. Tetapi kami yang melayani itu masih panjang umur, dan kami harus menghadapi berbagai macam. Jadi butuh kekuatan daripada Tuhan. Ya, saya tahu ada beberapa perawat, suster yang ada di rumah sakit, betapa membutuhkan hati yang rela dan tega. Bukan tega apa ya, tetapi tega melihat luka, tega keadaan pasien seperti apa, nggak mudah. Puji Tuhan di jemaat kita ada beberapa. Ada yang dewasa, Ibu Tineke, dan ada anak kita Renita, ada si Ripka, ada yang lain lagi, Putri. Puji Tuhan. Tanya sama mereka, gampang gak melayani pasien? Ibu bapak pernah jadi pasien? Suka ngomel sama mereka gak kira-kira? Suka. Tapi diomelin sama suster, perawat, sering juga. Karena mendampingi mereka gak gampang, saudara. Ya, bersyukur kalau perawat, suster, mereka apalagi yang misalnya BPJS itu ada waktu tertentu mereka sudah tinggalkan kita bersama keluarganya. Nah, temanku ini dia harus mendampingi sampai masuk liang kubur. Dia harus dampingi. Membutuhkan kekuatan Tuhan. Kembali, jika Tuhan tidak berkehendak dan membuka jalan, sia-sia kita berusaha dengan segala cara untuk melakukan penjangkauan jiwa. Maka kita harus mencari kehendak Tuhan. Yang kita cari sekarang adalah kehendak Tuhan. Sulit, tapi juga gampang. Karena kehendak Tuhan itu kadang berlawanan dengan daging kita. Jadi kita juga berpikir saya melakukan yang terbaik, tetapi jadinya nggak yang terbaik yang kita lakukan. Dan banyak kita lakukan seperti itu. Kita gagal mani. Paulus menyadari bahwa Tuhanlah pembuka pintu untuk pekerjaan penginjilan itu, sehingga Paulus mendapatkan kelancaran. Paulus sendiri sang penginjil ulung, saudara. Dia mengakui hanya Tuhan yang membuka jalan ini. Sekarang terlalu mudah untuk memberitakan Injil karena semua orang tahu tentang Yesus siapa. Paling tidak mereka tahulah. Paling enggak dalam keluarga besar ada yang Kristen juga. Ya, dia mungkin agama lain tetapi ada yang Kristen. Sempat juga mungkin ada yang pernah membaca Alkitab, karena waktu dia masuk grip, oh ada Alkitab ketinggalan. Ini buku apa dia baca-baca, saudara. Zamannya Paulus gak ada Alkitab seperti ini, saudara. Dan membutuhkan kekuatan Tuhan untuk bisa ngomong kepada orang lain. Dan sekarang kesaksian tentang Yesus cukup banyak, saudara. Waktu itu gak gampang. Nggak semudah sekarang ini. Tetapi Paulus menyadari bahwa Tuhanlah pembuka pintu untuk pekerjaan penginjilan itu, sehingga Paulus mendapatkan kelancaran. Semua lancar karena anugerah Tuhan. Saudara punya usaha lancar, kadang seret juga, saudara. Kadang lancar, kadang seret. Kadang lancar, kadang seret. Di saat lancar, oh Tuhan baik, Tuhan luar biasa, haleluya. Tetapi waktu seret, saudara, aduh, gara-gara toko sebelah ini, gara-gara apalah, itu kadang kita pikiran seperti itu. Dan kita harus menghadap Tuhan. Tuhan tolong aku ini, aku punya usaha nggak gampang. Dan orang melakukan ini terlalu banyak. Makanya di satu tempat itu ada orang yang semuanya emas, misalnya ada. Ada yang juga yang semuanya dagang pecel Madiun semuanya. Ada juga yang dagang lengkeng semuanya gitu ya. Nah, lebih mudah seperti itu atau lebih mudahannya gado-gado? Sini lengkeng, sini pecel Madiun, sini bakmi Jogja, sininya bakso, situ mie ayam, begitu ya. Menurut para pedagang seperti apa? Kadang tergantung juga tempatnya, saudara.
Ada tempat-tempat khusus yang itu bisa untuk dagang dengan baik. Ada tempat khusus, wah ini sial kok dagang di situ. Makanya ada beberapa lokasi itu yang memang sepi. Tetapi ada lokasi rame. Dagang apapun pasti laku, saudara. Dan dulu kita kan suka makan, saudara. Dan kita selalu makan itu di tempat, nggak tahu ini pemikiran kami saja atau benar seperti itu. Tetapi yang siangnya bengkel, malamnya rumah makan itu laris, enak. Gak tahu semua begitu atau tidak. Di Bandung terutama ya. Udah lama gak ke Bandung nih, jadi kangen juga. Kadang seperti itu. Di Depok gak tahu, tapi ada beberapa kan yang siangnya bengkel, malamnya makanan, itu laris manis. Kita harus mempertajam kepekaan terhadap kehendak Tuhan atas bagaimana harus memulai sebuah misi. Jadi kita itu kayak buat skripsi, saudara. Jadi mulainya dari mana? Para mahasiswa ketika mulai skripsi kan susah-susah gampang. Udah bawa map kemana-mana, udah tulis judul, opsinya banyak. Dosen pembimbing juga nggak menyetujui. Dan kita juga cari bagaimana ya harus memulai misi ini. Kita juga bingung. Kita ngobrol di sini, rapatkan bagaimana untuk menjalankan misi ini juga pada bingung mungkin. Bagaimana caranya? Yang kedua, tempat manakah yang harus kita minta untuk kita layani? Dua, bagaimana harus memulai? Yang kedua adalah tempat yang mana yang harus kita lakukan misi ini, saudara. Kita membutuhkan kehendak Tuhan. Makanya kita mesti banyak doa, saudara. Ya, siapa yang masih suka berdoa? Ya, itu yang jujur, yang belakangan tuh baru ngikut, saudara. Kita harus berdoa, saudara. Kita butuh doa. Orang zaman dulu luar biasa. Doa adalah napas kehidupan. Enggak doa, meninggal kamu. Begitu ya. Nah, kita membutuhkan doa. Doa yang spesial lah. Special gift. Jadi sebuah doa yang ada hubungan intim dengan Tuhan. Makanya penyembahan itu adalah sebuah makna hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim itu hanya ada pada suami istri, orang terdekat, saudara. Dan kita itu luar biasa. Bapak, ini anakmu. Itu begitu dekat, saudara. Kita membutuhkan kehendak Tuhan. Dan kadang-kadang mesti kita harus berpuasa, saudara. Ya, saudara yang biasa dulunya belum Kristen, puasa Senin Kemis atau puasa Mutih atau puasa, lanjutkan, saudara. Lanjutkan, itu lebih mudah saya pikir. Kita harus berdoa puasa untuk sesuatu, untuk jiwa yang kita rasa ini sangat sulit untuk dijangkau. Ngomong sama dia pasti nggak mempan lah, nggak bisa, nggak sanggup. Dan kita hanya menangis di kaki Tuhan. Tuhan tolong aku, berikan kecakapan, berikan hikmat, marifat untuk bisa bicara. Dan Tuhan akan membimbing kita untuk itu, saudara. 2 Korintus 2 ayat 13 mengatakan, tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudara seimanku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tim sangat dibutuhkan dalam penginjilan. Oleh sebab itu ajaklah orang lain sebagai tim kerja. Dan saya merasa friendship evangelism itu sangat baik. Saya mengingat bahwa kadang-kadang dombalah yang melahirkan domba. Betul? Jadi kok gembala melahirkan gembala junior, domba yang melahirkan domba. Dan saya melihat bahwa inilah prinsip evangelism. Orang Batak memenangkan orang Batak, orang Tegal memenangkan orang Tegal, kemudian orang Jogja menangkan orang Jogja, orang Manado juga bisa menangkan orang Manado. Karena secara tata bicara, secara budaya, mereka tahu. Jadi lebih mantap, saudara. Dan kita membutuhkan tim. Kita mau kemana? Kita mau ke Cirebon. Kita lihat di sana orang Cirebon itu kebanyakan orang apa? Kita akan hadirkan jemaat-jemaat kita. Itu lebih, iya. Saya bilang kalau orang Jawa ketemu orang Jawa ya begitu saja.
Tetapi ada beberapa orang, kalau misalnya orang Batak ketemu Batak langsung tanya marganya apa, itu langsung beda, saudara. Betul? Itu adalah sebuah hubungan apa ya? Hubungan secara tradisi. Jadi pendekatan secara tradisi, saudara. Ya, kami kemarin berkunjung ke Bang Daily. Saya berpikir Bang Oto itu udah tahu. Makanya tanya sama beliau ini, Bang, gimana masuk ke situ? Dia bilang, lanjut aja Pak Gem, nanti pasti akan ketemu. Kemudian saya udah janji sama mamanya itu, saya akan hadir Bu, ya, antar sore. Nah, saya berpikir pakai motor. Setelah itu saya ke bawah, oh iya, si Papa pergi Jakarta. Dan satu motor lagi dibawa Jafet. Akhirnya istriku bilang, udahlah kita jalani saja lah. Akhirnya kita naik mobil, saudara. Dan itu kayak labirin tempatnya itu. Betul-betul, saudara. Dan kita kan nyampe, si Mama Deli itu langsung ketemu sama orang Nias juga di sana. Ternyata situ komplek Nias semuanya. Tegur sapa dulu. Temunya bilang, Bu, ini Pak Pendeta ini udah mau lanjut ke rumah. Oh iya, saya lagi bertandang ke tempat lain. Ada tempat-tempat tertentu yang memang dihuni oleh orang-orang tertentu. Ada orang Betawi misalnya, ada Ibu Una. Itu kan lebih ngomongnya bisa, saudara. Ada orang Chinese yang sama orang Chinese. Orang Kupang sama orang Kupang. Orang Manado sama orang Manado. Itu langsung, saudara. Manado sama Manado langsung Kapanua masuk gitu. Kan lebih gampang, saudara. Nah, inilah yang disebutnya friendship evangelism. Dan dalam GBI sekarang ini kan 54 tahun, saudara, pada 6 Oktober kemarin. Mereka itu punya tema sehati menuntaskan amanat agung. Ada kalimat sehatinya. Saya suka foto sama-sama ibu-ibu, sama anak-anak muda, sama tim pelayan. Yuk foto, yang terakhir salam sehati. Sehati, begitu ya. Dalam menuntaskan amanat agung kita mesti sehati, saudara. Kita berdoa secara pribadi, person mesti sehati. Iya dong. Terus kemudian secara gereja, ayo sesama GBI jangan bentrokan melulu. Itu istilahnya. Kemudian dengan gereja lain juga atau bagaimana? Kita harus sehati menuntaskan amanat agung Tuhan. Dan luar biasa. GBI punya target sampai 10.000 jemaat. Bukan bijian begini, tapi 10.000 lokal. Sebentar lagi kecapai, saudara. Dan sekarang GBI itu sudah 3 juta jemaat kurang lebih. Yang mungkin di bawah HKBP lah. Ya. Nah, kita membutuhkan kesehatian di situ, saudara. Menyatukan orang gampang nggak kira-kira? 2 orang punya otak 2. 3 orang punya otak 3. 4 orang punya kemauan 4. 5 orang punya kemauan lagi juga 5 orang bisa terjadi. Apalagi saya bilang menyatukan para pemain musik itu nggak gampang. Kalau ada orang yang begitu canggih main musiknya, membutuhkan yang namanya musik director. Director maksud saya. Ini Pak Jeffrey ini salah satu yang tahu di bidang itu, saudara. Jadi antara yang jago semuanya, lu tunduk sama sekarang aransemen siapa. Mesti begitu, saudara. Kalau tidak, semuanya akan memimpin jadi bubar itu. Dan orkestras itu yang jadi apa, dirijen tuh, konduktor, itu cuma 1 orang. Coba satu orkestra misalnya konduktornya 5 gitu loh. Wah, kita mau ikut yang mana ini? Harus 1 orang. Jadi kesehatian itu adalah ketundukan juga ada di situ, saudara. Sekarang siapa yang memimpin nih? Yo bapak-bapak, sekarang siapa yang memimpin koreografer? Kemarin saya bilang Pak Sab, kayak waktu latihan aja Pak, bapak sendirian di situ di depan. Enggak lah Pak. Gimana Bapak kalau nggak tampil ini? Oh, bisalah kita lah, hafal itu. Iya,
Maaf ya bapak-bapak ya. Kita membutuhkan satu kesehadian, satu arahan yang tepat. Makanya ini kan butuh monitor kayak gini. Butuh sekali untuk bisa memandu kita. Saya pakai tablet juga dalam berkhotbah supaya memandu saya. Jangan sampai saya lupa ngelantur kemana-mana gitu. Kita sekarang sedang membutuhkan itu, saudara. Ya. Nah kemudian di era sekarang ini memang tablet sangat dibutuhkan dan sangat membantu untuk kita sekalian. Tapi gereja-gereja tertentu sekarang yang penyalaan lampunya itu nggak seperti kita, yang suka redup gitu loh. Alkitab kayak gini nggak bisa baca, saudara. Saudara ke mall, misalnya ada sebuah gereja di situ, ada nggak yang pegang Alkitab biasa itu? Nggak ada. Pasti mereka pakai handphone karena ada nyalanya di situ. Jadi tidak semuanya gereja bisa melakukan fisikal seperti ini. Dan buat saya, saudara, kalau zaman dulu kan saya tulis-tulis tuh di kertas folio begitu ya. Nah sekarang mesti tablet, lebih mudah. Dan semua cari di sini juga bisa. Yang kedua, dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan misi, Tuhanlah yang memberi kemenangan. Ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Misi yang kita jalankan adalah medan peperangan yang penuh dengan tantangan. Ingat, menginjil, berperang. Satu kata kuncinya itu saja. Makanya kita tuh kayak mulut terkunci mau ngomong tentang ini, saudara. Karena kita sedang berperang. Sepanjang sejarah pelaksanaan misi oleh orang percaya selalu berhadapan dengan bahaya. Selalu dalam keadaan bahaya. Untuk menginjili orang, saudara. Kalau mengintili orang gampang, tapi menginjilin orang, ini adalah arena Kopassus. Kemarin kan rame itu, sedang ulang tahun TNI ya Pak ya, di Monas ya. Tapi pasti di langit Bapak Ibu Saudara di Depok juga pesawat tuh banyak tuh. Saya pengen videoin, tetapi di Depok 24 jam udah banyak yang video itu, ya nggak usah lah, dengerin aja. Jadi mereka itu menjadi Kopassus yang luar biasa. Dan terjun payung itu, saudara, mengendalikan itu kalau nggak latihan nggak bisa. Yang sudah berlatih saja waktu mendarat ada yang selalu jatuh, saudara. Padahal di depan presiden dan juga para pimpinan-pimpinan negara ini, saudara. Tetapi yang terakhir itu yang memang betul-betul yang pegang simbol itu bagus sekali dia. Apalagi waktu angin. Makanya waktu latihan itu ya, ada orang yang nasang di pohon, kemudian gak ada yang nolong kan. Aduh gimana ya caranya turunnya gitu loh. Kan susah begini gelantungan begitu, saudara. Ada itu, saudara. Tetapi gak kita lihat di video YouTube atau apa. Karena yang latihan gak mungkin dilakukan seperti itu. Jadi butuh latihan. Karena kita sedang ada di medan peperangan, sepanjang sejarah itu selalu berhadapan dengan bahaya. Namun Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan dan penyertaan yang disebut jalan kemenangannya. Dalam ladang misi kita harus berjuang dan berusaha, tetapi harus selalu ingat bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang akan memberi kemenangan. Amin, saudara. Amin. Jadi intinya di balik semua pekerjaan kita hanya Tuhan yang dimuliakan. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang yang begitu sederhana untuk bisa memenangkan jiwa? Dan kita juga lihat juga para tokoh-tokoh itu juga kita melihatnya, aduh, orang ini juga khotbah juga nggak terlalu bagus. Tetapi kita dapetin bahwa gembala ini sangat rajin. Dia rajin melayani, setia. Yang penting setia. Saya punya kalimat, kalau Anda pengen setia, setialah. Setialah. Setialah sampai mati.
Di Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah jawabanmu? Setianya, setialah sampai mati. Susah atau gampang saudara untuk setia? Kita membutuhkan Tuhan. Ingatlah bahwa jika kita bisa menang hanya karena kekuatan ilahi Tuhan saja. Kita banyak kemenangan dalam hidup kita, saudara. Kita menang dari sakit penyakit. Dan kalau diteliti, saudara, kita cek, misalnya check up gitu ya, ada nggak yang sehat betul-betul 100% clear seperti bayi yang baru lahir yang tidak punya penyakit? Rasanya tidak ada. Ada beberapa yang jemaat kita tidak hadir, selain ada yang memang Bang Riki ke Pekanbaru, Ibu Sol, Bang Andi lagi ada di pulang kampung. Mungkin sekarang beberapa sakit. Ya untungnya sakitnya nggak bareng. Coba saudara sakit bareng, kita jadi aduh gimana ya, nggak ada jemaatnya gitu loh. Jadi jadi sedang itu, ntar yang sakit nggak hadir, tetapi yang kemarin sakit udah sehat hadir lagi. Nah begitu saudara. Ya. Yang ketiga, dalam ayat ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan misi Tuhan, Tuhan mencari kemurnian motivasi. Sebab kami tidak sama, ayat 17, dengan banyak orang lain yang menjajakan firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa misi adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Amin saudara. Jadi misi ini kita lakukan untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan saya. Jadi hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Meskipun ada godaan untuk mendapat keuntungan dari pemberitaan firman Allah, namun kita diingatkan agar melakukannya dengan maksud yang murni. Tuhan selalu melihat apa yang kita lakukan. Tuhan selalu menilik motivasi kita dan akan memberi upah bagi mereka yang berkenan kepadanya. Ada orang melakukan, Tuhan bukankah aku melakukan ini, mujizat, melakukan ini, tetapi Tuhan bilang aku gak kenal. Jadi actionnya itu saudara penting, tetapi yang lebih penting adalah motivasi di balik semuanya. Jangan sampai ada udang di balik rempeyek. Saudara, kita untuk jujur itu sulit, dan kita membutuhkan hati yang betul-betul dibajak sama Tuhan. Sampai apa adanya, bukan ada apanya. Sampai kita ya sungguh-sungguhlah hanya untuk Tuhan saja. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang melayani di sini, yang motivasinya itu hanya untuk Tuhan saja. Bapak-bapak, anak muda menyanyi di sini, pokoknya tujuan saya hanya menyenangkan hati Tuhan saja, bukan hati siapa-siapa. Kita sama-sama tahu kok saudara, orang kita sebelum tampil juga latihan juga banyak yang lihat kok, betul nggak? Dan kadang waktu latihan lebih bagus dibandingkan waktu tampilnya. Kita sudah sangat maklum. Kami bukan juri-juri Indonesian Idol, bukan. Kami hanya jemaat-jemaat yang betul-betul tulus. Kami hanya beribadah kepada Tuhan saja. Ya, pesan saya jemaat Tuhan, ketika ada yang menyanyi memuji Tuhan, nanti ada drama, ada yang buat anak muda mau bikin tayangan vlog dan sebagainya. Kita hanya menyaksikan mereka ini adalah tulus untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Meskipun di sana yang berpikir, makanya Dek, latihannya yang benar-benar. Kita itu latihan saudara, mungkin keterbatasan. Orang untuk melakukan konser itu latihannya berkali-kali saudara. Nah kita itu sedikit waktu untuk melakukan itu. Ya bersyukur. Makanya dalam latihan itu memang pas waktu dilatih seperti apa, waktu hari H itu mesti seperti apa. Kemarin saya berpikir itu speaker keyboard masih di situ,
Malamlah saya, dipindah sama Yafet ke situ. Makanya saya mesti, wah Pak Sam nanti stylenya di mana? Kayak saya alihin lagi lewat situ lagi. Ya saudara. Jadi kemarin pengen ditampilin juga di sini. Apakah nanti ngumpul di sini semua? Jadi repot. Wah kita percaya diri aja lah. Semuanya hafal. Ya. Makanya kadang-kadang kita suka melakukan itu. Kalau untuk anak-anak ya saya bilang, Cik, gimana kita mau buat ini? Yaudah, saya kasih vokalnya dikit ya, supaya mereka menggait, supaya kalau anak-anak lupa ada yang denger gitu loh. Jadi ada guide begitu ya. Jadi kalau nggak ada guide juga sulit juga. Kita lanjutkan saudara. Kesimpulan, jangan pernah takut melakukan tugas misi, karena yang pertama Tuhanlah yang membuka jalan. Mari para pemain musik. Yang kedua, Tuhanlah yang memberi kemenangan. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberi upah kepada orang-orang yang murni motivasi. Jadi Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terus, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pecah suara Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih kesempatan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Enakan lagu-lagu zaman dulu. Karena aku bilang ini lagu baru ya Pak ya. Jadi hari ini saudara, dengan perjamuan kudus biarlah kasih karunia Tuhan akan memampukan kita semua untuk melakukan tugas misi. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Amin. Untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Saya ingin membacakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu dalam amanat agung, saudara. Orang bisa mengaitkan ini dengan, wah, Tuhan pasti sertai aku sampai kepada akhir zaman. Untuk kekayaan, untuk kesehatan, untuk yang lain-lain. Tetapi konteks ini penyertaan Tuhan itu dalam rangka amanat agung Tuhan. Yang dibutuhkan penyertaan Tuhan adalah ketika kita berperang secara rohani, saudara. Untuk ekonomi kita tentunya kita berdoa, tetapi tidak sedahsyat peperangan waktu kita mengabarkan Injil Tuhan. Oleh sebab itu janji Tuhan kepada pengabaran Injil ini, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Amin, saudara. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Oke. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau hidupku sebagai ganti dosa.
kami ya Tuhan. Kami percaya oleh karena salib Tuhan yang menjadikan kami menjadi milik Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh karena darah-Mu Tuhan yang menyucikan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Yesus dan oleh kuasa darah Yesus, sakit penyakit kami disembuhkan. Dan susah kami, letih lesu kami akan dibuat lega oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan terima perjamuan kudus. Lakukanlah ya Roh Kudus supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk melakukan amanat agung ini. Dan kami percaya Roh Tuhan yang mengalir atas kami. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara sekalian nyanyikan pujian ini. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa-Ku. Lebih murni untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap terima. Haleluya. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa-Ku.
Mari kita berdiri sekalian. Kita akan siapkan roti di tangan kita. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di mata Tuhan, yang tersembunyi maupun terbuka Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tidak ada yang sempurna. Dan kami percaya kami membutuhkan kesempurnaan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk menerimanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari minum bersama-sama. Mari tetap berdiri, sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pengampunan atas setiap kami, atas setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Keramaya sikinara lama-lamanya sing darahmu yang sucikanku. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa atas kami. Biarlah kami boleh menikmati anugerah yang besar daripada Tuhan mengalir atas setiap kami, memenuhi setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Jadikan kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang diurapi oleh Tuhan untuk melakukan amanat agung, untuk mentuntaskan amanat agung ini Tuhan, sampai betul-betul banyak jiwa akan diselamatkan oleh karya penebusan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur yang melimpah atasnya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.